Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, perkenankan saya Suhadi dari SD Cibentar 1, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak dalam melaksanakan sebuah keputusan. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak untuk bisa merefleksikan atau memberikan pengalaman Bapak seputar tentang pengambilan sebuah keputusan. Bapak sudah siap? Ya, silakan. Baik. Yang pertama, saya rasa Bapak sebagai kepala sekolah yang sangat luar biasa di sekolah ini, kira-kira Bapak ketika sekarang menjadi kepala sekolah, apakah sudah dihadapkan dengan pengambilan keputusan untuk hal yang sama-sama baik, tetapi saling bertentangan pada saat itu? Kalau di dalam modul guru penggerak disebut dilema etika. Apakah Bapak mengalami hal seperti itu? Ya, betul. Mohon Bapak dijelaskan permasalahan yang terjadi dalam pengambilan sebuah keputusan. Silakan. Jadi dalam mengambil keputusan di sekolah ini ada salah satu guru yang dan setiap kegiatan itu tidak pernah melakukan apa yang akan dilaksanakan. Jadi kadang-kadang informasi yang saya terima itu tidak lengkap. Jadi setiap kegiatan sudah Tidak sesuai. iya, jadi tidak sesuai, istilahnya itu telah dilaksanakan tapi nggak ada laporan. Jadi ada hasil tapi hasil saya itu sebelumnya saya tidak ketahui. Jadi, saya menginginkan guru ini ya setiap ada kegiatan ataupun istilahnya tuh ada lomba lah gitu. Jadi konfirmasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi kita bisa sebelum berlanjut, jadi kita bisa menilai dulu karakter dan kemampuan siswa kita sebelum bertanding ataupun lanjut ke tempat perlombaan tersebut. Jadi di sini koordinasi antara guru bidang atau guru yang berada di sekolah ini yang berhubungan dengan kurang ya, dalam artian koordinasinya tidak sampai kepada kepala sekolah gitu ya. Sehingga Bapak merasa bahwa itu merupakan sebuah dilema dan dilema tersebut merupakan dilema kita. Baik, terima kasih. Yang kedua, Pak, pada pengambilan keputusan
apakah langkah-langkah atau adakah seseorang yang dapat dilibatkan dalam membantu pengambilan keputusan tersebut? Ada. Jadi saya untuk pengambilan keputusan saya sarankan dengan percayakan saya kepada Allah untuk membantu saya di dalam tugas ataupun pekerjaan saya untuk membina ataupun apa yang mengarahkan guru pada kegiatan yang seharusnya. Berarti ada di sini seorang yang bisa dilibatkan, salah satu di antaranya adalah guru senior. Nah, mungkin ada langkah-langkah yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak. Langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang seperti Bapak sebutkan di atas permasalahan? Mungkin langkah-langkahnya saya memanggil guru tersebut, kita berbicara 4 mata, kita sharing jadi bagaimana kita bertindak dengan atasan, kita bertindak dengan teman sejawat, dan bertindak sebagaimana kita sebagai warga sekolah. Jadi intinya langkah-langkah preventif dulu Pak ya, diantaranya adalah memanggil guru tersebut tanpa mengurangi rasa hormat, yaitu diantaranya tidak dirapatin secara umum ya. Itu artinya masih memberikan kesempatan penghargaan kepada guru tersebut supaya guru tersebut barangkali lupa beretika dengan sehingga dia sesuai dengan arahan atau sesuai dengan aturan yang ada. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, barangkali hal-hal yang terjadi itu bagaimana Bapak membedakan antara dilema etika dan dilema moral? Dilema etika yaitu benar melawan benar, dan dilema moral ya, yaitu benar melawan salah. Berarti di sini Bapak mengatakan dilema tersebut masuk ke dalam dilema etika ya Pak? Iya. Karena sangat berpengaruh untuk mengambil sebuah keputusan yang dinilai Bapak itu berhubungan dengan kebijakan atau koordinasi yang kurang terhadap guru sama kepala sekolah. Baik Pak, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Apakah ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Langkah-langkahnya seperti apa saja? Mohon Bapak dijelaskan. Mungkin langkah-langkahnya itu ada 9 langkah. 1, langkah ke-1 itu mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi. Langkah kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Langkah ketiga, kesimpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, langkah pengujian benar atau salah.
yaitu meliputi uji legal, uji regulasi standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan idola. Langkah kelima itu pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut, paradigma mana yang terjadi di situasi ini? Situasi yang terjadi itu yang di permasalahan di atas termasuk paradigma seperti apa? Di sini ada 4, individu lawan masyarakat, keduanya rasa keadilan lawan rasa kasihan, ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan keempatnya jangka pendek lawan jangka panjang. Saya mungkin berpikirnya dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Mungkin dengan situasi yang sekarang saya alami itu cocoknya dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Selangkah yang keenam itu melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip: berpikir berbasis hasil akhir, keduanya berpikir berbasis peraturan, ketiganya berpikir berbasis rasa peduli. Mungkin untuk langkah keenam ini juga yang cocok untuk situasi yang dengan keputusan saat ini, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Terus langkah ke-7 yaitu investigasi opsi trilema, dan langkah ke-8 yaitu buat keputusan, dan ke-9-nya itu langkah keputusan dan refleksikan. Terima kasih Pak. Yang berikutnya pada intinya bahwa langkah-langkah yang Bapak ambil itu sesuai dengan prinsip, paradigma, dan juga uji kelayakan dari sebuah keputusan ya Pak. Baik. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif oleh Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan. Seperti yang menurut saya hal yang efektif itu dengan kita dengan sharing, dengan memanggil yang bersangkutan dan kita sharing sampai ada hasil yang kita sepakati. Kemudian dari 3 prinsip yang pengambilan keputusan tadi, yaitu berbasis hasil, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, prinsip mana yang sering Bapak gunakan untuk pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Jadi Bapak sudah menyebutkannya, mohon untuk diperjelas lagi Pak. Mungkin dalam situasi ini saya masih menggunakan langkah berpikir berbasis rasa peduli. Bisa dijelaskan Pak, rasa peduli seperti apa? Rasa peduli itu kita
bertujuan karena kasus atau ya kasus ini tidak terlalu berat, jadi masih bisa untuk diskusikan dengan yang bersangkutan. Jadi kita masih berpikirnya berbasis rasa peduli dengan kepedulian terhadap kepentingan dan kelanjutan dari guru tersebut. Sangat luar biasa sekali Pak, terima kasih. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Hal yang merupakan tantangan, ada tidak Pak? Tantangannya seperti apa? Tantangannya ya yang bersangkutan kadang-kadang menerima atau tidaknya itu dari hasil dari sharing itu lama, jadi perubahannya terus dengan latar belakang dari keputusan guru tersebut. Jadi di sini mungkin memerlukan waktu ya Pak, Ya. memerlukan waktu untuk membiasakan diri terhadap pelaksanaan etika yang harus dilaksanakan di sekolah, dan juga termasuk diantaranya adalah bisa dari latar belakang kondisi guru tersebut ya Pak. Iya. Baik. Sekarang yang berikutnya, ketika Bapak dihadapkan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalani? Untuk pelaksanaannya itu saya tidak langsung, mungkin di lain hari atau di lain waktu, dengan melihat kondisi dan kesiapan dari guru tersebut dan dilaksanakannya di sekolah. Jadi dengan cara tukar pikiran dan mencari penyebab dari yang tindakan yang dilakukan sama guru tersebut. Jadi mencari titik apa yang menjadi penyebab guru tersebut seperti itu. Berarti di sini Bapak lakukan membuat jadwal terlebih dahulu dengan melihat kondisi situasi guru tersebut ya. Salah satu di antaranya mungkin metode yang Bapak maksud itu adalah sistemnya coaching ya Pak, dalam artian di sini ingin mengetahui permasalahan yang terjadi, faktor-faktor yang terjadi, kemudian solusi apa yang harus dilalui atau diselesaikan sehingga terjadi jawaban-jawaban yang diharapkan untuk semuanya gitu ya. Sekarang yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus
telematika atau faktor yang mempermudah. Faktor-faktor yang mempermudah ya mungkin dari Mungkin bisa ada apa bantuan dari ya betul. Jadi kita sering eh, sharing dengan pengawas pembina dengan K3S dan guru senior. baik Pak. Berarti di sini Bapak tidak sendirian Pak ya dalam pengambilan sebuah keputusan. Tetap masih banyak yang saya sama kita satu di antaranya kita masih ada atasan kita yaitu K3N kemudian pengawas pembina juga instansi lain seperti misalnya guru-guru senior ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di dalam etika itu seperti apa Pak? Hal-hal yang dianggap baik atau pembelajaran yang diambil dari sebuah keputusan yang diambil. Ada pelajaran apa di sana? Silakan. Jadi yang bisa diambil pelajaran dari situasi ini bahwa kita masih bisa untuk meningkatkan atau memperbaiki khususnya untuk guru tersebut dan perbaikan untuk selanjutnya untuk kita ke depannya dalam mengambil keputusan. Baik, berarti di sini mungkinnya banyak sekali pembelajaran yang Bapak ambil dari sebuah salah satu keputusan yang diambil ketika pada saat terjadi dilema etika ya Pak ya. Ya, Jadi dilema etika bukan yang disampaikan atau yang disebutkan di atas saja, melainkan banyak sekali dan ini adalah salah satu yang Bapak angkat untuk pengambilan sebuah keputusan dan di dalam itu banyak sekali pembelajaran yang didapat sehingga keputusan yang Bapak ambil itu untuk kebaikan bersama dan juga kebermanfaatan begitu ya Pak ya. Baik. Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila mana pertanyaan-pertanyaannya kurang jelas atau kurang pahami. Ini saya ucapkan terima kasih yang sangat membantu saya dan semoga kebaikan Bapak mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.